Di sini kami akan mempresentasikan tentang terminologi medis sistem saraf pusat dan sistem saraf manusia. Yang akan dijelaskan sama Renhard. Sistem saraf pusat. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas untuk menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Untuk mendapat menanggapi suatu rangsangan, ada 3 komponen yang harus dimiliki oleh sistem saraf. Di antaranya yaitu reseptor, pengantar impuls, dan efektor. Fungsi sistem saraf: 1. Menerima informasi. 2. Mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. 3. Mengolah informasi. 4. Mengantarkan informasi. Bagian-bagian sel saraf yang pertama yaitu badan sel. Badan sel merupakan bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit merupakan serabut sel saraf yang pendek dan bercabang. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang keempat yaitu akson. Akson disebut juga dengan neurit, yang merupakan serabut sel saraf yang panjang yang merupakan perjuluran dari sitoplasma badan sel. Di dalam neurit atau akson terdapat selaput mending, sel Schwann, nodus Ranvier. Yang keempat yaitu sinapsis. Sinapsis adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Sistem saraf neuron terdiri dari 3, yang pertama ada dendrit, badan sel, dan akson. Klasifikasi sel saraf berdasarkan fungsinya. 1. Neuron sensorik atau aferen. Keduanya neuron motorik. Ketiga, neuron interneuron. Berdasarkan struktur. 1. Neuron multipolar. Yang kedua, neuron bipolar. Yang ketiga, neuron unipolar atau pseudo-unipolar. Saraf otonom. Sistem saraf tak sadar disebut juga saraf otonom adalah sistem saraf yang bekerja tanpa diperintah oleh sistem saraf pusat dan terlepas daripada sistem tulang belakang. Berdasarkan sifat kerjanya, sistem saraf otonom dibedakan menjadi 2, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Impuls saraf. Beberapa istilah impuls saraf. Yang pertama ada polarisasi, yang kedua ada depolarisasi, yang ketiga ada repolarisasi. Mekanisme perjalanan impuls. Pertama, impuls sampai di akson presinap. Yang kedua, saluran ion Ca terbuka. Yang ketiga, ion Ca masuk translokasi vesikel. Yang ketiga, eksositosis, keluarnya transmitter ke celah sinap. Yang keempat, neurotransmitter berkaitan dengan reseptor. Yang terakhir, efek eksitatori atau menghantar atau inhibitori atau menghambat impuls. Selanjutnya otak terdiri dari 3. Yang pertama cerebrum otak besar, cerebrum otak kecil, brainstem batang otak. Obat perangsang sistem saraf pusat: 1. Amfetamin, 2. metilfenidat, 3. kafein, 4. disetamid, 5. doxasar. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Ada. Perkenalkan, saya Dewi Mirawati dari kelompok 1 ingin bertanya, apa itu selaput mielin? Baiklah, saya akan tampung pertanyaannya. Yang berikutnya, Saya akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Bella Safira. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tahap
tahap polarisasi. Baiklah, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Ismi. Yang pertanyaannya itu adalah apa itu selaput melin? Jawabannya adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson secara konsentrik. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Bella dengan yang pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud tahap polarisasi? Yaitu tahap ketika neuron beristirahat atau tidak menghantarkan impuls. Sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas?